Pasar saat ini industri fashion memiliki perputaran zaman dan era yang terus berulang dan melalui beragam revolusi dan inovasi tiap perkembangan teknologi. Teknologi berperan sebagai sumber ide dalam menciptakan pandangan yang akan dikembangkan desainer dalam pasarnya sendiri dan mengembangkan produknya. Pasar yang akan datang. Fenomena tersebut didukung berkembangnya tren mode pakaian yang memicu konsumen berperilaku konsumtif untuk membeli pakaian baru, padahal barang tersebut belum tentu dibutuhkan. Fenomena itu disebut fast fashion. Contoh jenis dari fast fashion yaitu jeans, salah satu produk revolusi industri di mana memiliki kontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan terkhusus pada aspek perubahan iklim. Aspek pasar, estimasi potensi pasar. Zaman sekarang banyak kaum hawa yang mengemari tas ukuran kecil. Oleh karena itu, kami selaku produsen ingin mewujudkan permintaan konsumen dengan menghadirkan jenis tas kecil yang bernama bucket bag dengan bahan limbah jean dan paduan kain perca batik kudus. Usaha ini memiliki prospek besar untuk berkembang karena keunikan bahan baku. Bucket bag terbuat dari limbah celana jean yang menambah manfaat dan menjunjung tinggi kebudayaan batik kudus. Segmentasi yaitu geografi menyakup daerah di sekitar Kudus, kemudian demografi perempuan dengan usia 15 sampai 50 tahun, kemudian psikografinya perempuan yang mementingkan nilai estetika. Kemudian untuk targeting berjenis kelamin perempuan, konsumen dengan umur 15 sampai 50 tahun, masyarakat umum dari kalangan remaja hingga dewasa. Positioningnya yaitu selain untuk memenuhi permintaan pasar, produk ini juga memperkenalkan kebudayaan khususnya batik Kudus. Kemudian aspek pemasaran, bauran pemasaran yang pertama produk. Produk meliputi bucket bag ini produk siap pakai dengan fungsi sebagai penyimpan barang. Kemudian untuk promosinya yaitu offline dan online. Kemudian untuk harganya 90.000 dan untuk tempatnya dititipkan di beberapa toko oleh-oleh khas Kudus dan pembelian melalui pre-order. Spasial ini adalah kita dimana kita harus lebih memilah lagi produk yang akan kita lola nanti, yaitu yang berikutnya ada perencanaan ruangan yang terdiri dari nanti ada ruang desain, ada pola, lalu di lanjut pemotongan, penjahitan, lalu ada di finishing. Dan berikutnya adalah perlengkapan kita harus maksimalkan produk nanti akan menjadikan lebih konsumen makin percaya dengan produk-produk kita. Tata cahaya diperlukan dalam perusahaan kami nanti dalam produksi bisa mampu membaiki produktivitas karyawan kami. Warna juga didukung akan lebih cerah juga lebih baik, dan alokasi juga yang pasti harus lebih dekat dari tempat-tempat penghasil kain batik juga seperti di dekat pasar, di dekat pabrik konveksi juga. Dan yang terakhir adalah luas produksi. Pokoknya nanti kita gunakan alokasi tempat yang sekiranya bisa memuat 25 PCS, bisa menyimpan 25 PCS produk per minggunya. Aspek manajemen, struktur organisasi. Pemimpin yaitu Faradina Oktavianti, wakil pemimpin Febi Laila Naifa, sekretaris Nola Ratnanulias, divisi keuangan Nova Ananda, divisi pemasaran Muhammad Miftahul Janah, dan Muhammad Syainul Dafa. Aspek manajemen, deskripsi pekerjaan. Pemimpin memiliki tugas menyelesaikan masalah dengan sigap, selain harus menampung aspirasi dari karyawan, sehingga akan menghasilkan keputusan yang mewakili pemikiran banyak orang. Wakil pemimpin membantu memberikan atau pertimbangan pemimpin tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya, serta melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan tercapainya peningkatan citra perusahaan melalui pengelolaan komunikasi perusahaan dengan pihak internal dan eksternal. Divisi keuangan melakukan transaksi keuangan perusahaan, mengatur aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan. Divisi pemasaran yang pertama memperhatikan apa yang ada di pasar dan mengidentifikasi masalah yang mungkin dialami pelanggan perusahaan. Yang kedua, melakukan dan mengelola kampanye pemasaran. Yang ketiga, memantau dan mengelola sosial media untuk memastikan merek atau brand produk terwakili dengan benar, mengawasi tren dan persaingan. Aspek keuangan, modal masih berasal dari dana pribadi dan anggota kelompok. Kemudian untuk jumlah modal sebesar 10.210. Kemudian harga pokok produksinya yaitu 63.875. Kemudian harga jualnya yaitu 90.000 per pieces. Kemudian laba untuk per unitnya kami dari kelompok mendapatkan 1 unit barang itu mendapatkan 26.000.
Kemudian BEP-nya yaitu 71 unit. Aspek lingkungan, yaitu yang pertama itu ada manfaat ekonomi, sosial, dan budaya, terdiri dari pengurangan limbah, yaitu membantu mengurangi jumlah limbah fast fashion yang dibuang ataupun mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua itu ada dampak lingkungan, yaitu berdampak baik terhadap lingkungan dikarenakan mengurangi sampah atau limbah fast fashion dan pastinya menjadikan nilai jual bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga itu ada inovasi dan kreativitas, yaitu menciptakan nilai tambah dan juga untuk memperkenalkan Batik Kudus agar lebih terkenal, sehingga apabila produk ini laris pasarkan dapat memberikan kesempatan untuk eksekusi atau masyarakat untuk dapat ikut bekerja. Nah, selanjutnya ada penanganan limbah, yaitu yang pertama pemilihan bahan baku, yaitu menggunakan limbah jenis untuk mengurangi kebutuhan bahan baru. Yang kedua itu proses produksi, yaitu menggunakan metode produksi yang ramah lingkungan. Yang ketiga itu ada manajemen limbah, yaitu merencanakan sistem manajemen limbah fast fashion yang efektif dan ramah lingkungan. Yang keempat itu transportasi, mengoptimalkan rute transportasi untuk mengurangi emisi gas buang dari transportasi produk mentah dan jadi. Selanjutnya adalah aspek yuridis. Nama usaha adalah Lake Venus. Nama usaha kami adalah Lake Venus. Produk bisnisnya yaitu daur ulang limbah jin menjadi packet bag dengan sentuhan perca Batik Kudus sebagai upaya mengarungi limbah fast fashion. Logo usaha kami, gambar logo packet bag merek Produk SKB yaitu pembuatan tas dari limbah celana jin dan batik Parijoto. Langkah pertama, mengukur dan membuat pola. Langkah yang kedua, pembuatan motif kupu-kupu sebagai variasi untuk memperlihatkan keragaman daerah Kudus yang terkenal dengan motif Parijotonya. Selanjutnya dilakukan pemotongan pada motif kupu-kupu tersebut dan pelubangan variasi motif kupu-kupu yang akan dijahitkan ke batik. Setelah itu dilakukan pemotongan kain furing satin dan juga pemotongan kain jeans. Dilakukan juga pemotongan kain batik. Setelah itu dilakukan pemotongan tali tas yang menggunakan kain jeans dan penjahitan lapisan bawah tas yang kemudian disatukan dengan kain luaran tas yang sudah dijahit dengan batik. Langkah selanjutnya merapikan jahitan dengan memotong pinggiran jahitan dan pembuatan saku dalam yang terbuat dari satin dengan merapikan kain dengan setrika. Langkah selanjutnya, pembuatan variasi pada tali tas dengan menggunakan kain organza. Setelah itu dilakukan pemasangan resleting pada tas. Langkah terakhir adalah pemasangan tali pada tas dan disambungkan dengan merapikan bagian dari tas yang masih kurang dan rapi. And finally, buket bag dari limbah celana jin dan batik Parijoto pun sudah jadi.